Jadi Pak Ketua, Pak Mentor Hormat, jadi ada Pak Nur Rahman, Pak Taufik Baudin, ada Pak Lukman Hakim, ada Ibu Maria Nuraida, dia dokter dari Fisik UI. Apa yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, memang Pak, di dalam saya katakan bahwa di dalam naskah akademi itu Undang 12 tahun 2011. Undang-undang ini diubah menjadi Undang 15 tahun 2019 pada tanggal 2 Oktober. Di dalam pasal-pasalnya, saya baca pasal 20, pasal 21, 23 ada sisipan kata Pak. Penyusun proyek nas di pemerintah dikuasai oleh menteri atau kepala lembaga. Itulah kata yang mungkin dari BPIP ke BPIP itu Pak. Dan ini hanya di pusat kepala lembaga, di daerah kepala lembaga, di daerah, di provinsi juga ada kepala itu. Jadi ini barangkali yang dikhawatirkan oleh Pak Taufik tadi itu Pak. Kemudian dari Pak Lukman, saya nambahkan aja Pak Lukman, Ketua MPR maksudnya buka rasa sangat besar. Tapi sebenarnya mau jujur bukan rahasia lagi. Untuk menguasai partai politik, kata Bamsud dia Pak, seorang pemuda. Untuk menguasai partai politik, kata Bamsud, seorang pemuda cukup merogoh kantong startan bisa 1 triliun. Artinya dengan parpol 9 buah maka cukup dengan 9 triliun. Ini kata Pak Bamsud nih Pak ya. Jadi barangkali masyarakat kan kalau sudah tidak ada lagi, waktu sudah berjalan. Ada pertanyaan tadi yang kami ungkapkan kepada Bapak, apakah RUU daripada DPR RI setelah disahkan Presiden bisa diubah substansinya dalam mata tubuh? Karena kami menemukan Pak, soalnya kami bukunya itu tebal sekali Pak. Dari kalau dari DPR 812 halaman, dari Presiden 1180 halaman. Kami menemukan pada halaman ada Pak alat catatan kami. Jadi mohonlah, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arjono, Pak Nur Rahman, Pak Lukman, Pak Taufik, Bu Maria, dan Bu Motik, dan para senior yang lain. Keprihatinan kita sesungguhnya sama dalam kondisi yang berkembang hari-hari. Kita semua prihatin. Tentu dibutuhkan suatu kerja-kerja yang lebih keras lagi untuk memperbaiki situasi ini. Tentu kita tidak bisa mengandalkan melulu pemerintah maupun parlemen. Artinya semua stakeholder harus terlibat. Seperti yang terjadi hari ini, saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada para senior, bapak-bapak, ibu sekalian yang menginisiasi terbentuknya UI Watch, ya. Dimana tadi Pak Lukman sempat menyinggung sebenarnya kita sedang lucu-lucunya benar-benar lucu, tapi karena keterpanggilan dalam situasi yang berkembang terpaksa Bapak sekalian turun. Ya memang itu seharusnya sikap yang kita dan PR kita semakin banyak, dan apa yang tadi disampaikan baik oleh Pak Arjono, Pak Taufik, Pak Lukman, dan Pak Nur Rahman dan Bu Maria tadi, ini salah satu bagian saja dari ribuan PR yang kita ada. Sebagian bangga negara kita naik kelas, tapi sebenarnya itu tambahan beban karena kita bayar bunganya lebih mahal ke depannya, gitu. Artinya ini pintar-pintarnya mereka supaya bayar bunga kita sebagai good boy selama ini memberikan kontribusi yang besar bagi organisasi yang mereka miliki, Bank Dunia maupun pertanyaan apakah bisa dirubah. Pak Yusril itu UI ya? Ya pasti pemerintah dalam segala sesuatunya berkonsultasi pada ahli-ahli yang direkrut oleh pemerintah. Yang sempat saya dengar, diantaranya Pak Yusril. Yang saya tidak tahu lagi berapa banyak
ahli yang ada di sekitar Seknek yang melakukan review atas dokumen ratusan pasal, 800 bahkan mungkin sampai 1000 halaman cipta kerja yang ternyata masih juga kebobolan. Itu udah fakta. Jadi bahwa ada salah ketik, tapi itu sifatnya teknis. Pihak istana bahwa yang berubah itu tidak substansi, kan begitu. Ini kan kata istana. Ya, menjadi tugas kita adalah merespon dan memberi masukan bahwa itu tidak sekedar tidak substansi. Inilah substansinya. Gitu. Dan bukan hanya UI, yang UGM pun yang menjadi ruang ring satunya kilometer 0 itu juga galau dengan situasi ini. Pertanyaan kemudian apa langkah kita? Yang tersedia adalah kita melakukan yang disediakan oleh negara. Yang bisa kita lakukan adalah judicial review. Kita tentu ada yang pesimis, ada yang optimis, kan gitu. Nah, inilah yang harus kita awasi. UI Watch harus mengawasi proses yang terjadi dalam perdebatan nanti, perdebatan menguji keahlian masing-masing itu, para pihak itu di Mahkamah Konstitusi. Sebagai akademisi tentu jaringan itu bukan hal yang sulit, karena MK sendiri itu banyak juga akademisi, banyak profesor, banyak guru besar yang mungkin komunikasinya bisa lebih nyambung dengan Bapak Ibu sekalian di para pakar maupun para akademisi. Dan saya rasa mereka masih punya hati nurani lah ya, untuk memperbaiki situasi ini dan kekhawatiran yang kita risaukan ya. Mengenai prosedur dan lain-lain, pengalaman saya sebagai ketua DPR, tahapan-tahapannya itu sudah memenuhi. Cuma kalau cepat lambatnya itu kan relatif. Itu situasional. Nah, mengenai berbagai perubahan, ya kita harus sadar betul Pak Lukman benar. Pilihan demokrasi yang kita ambil hari ini semuanya berujung pada partai politik. Jadi tidak cukup kalau kita ingin membangun narasi kebangsaan ideal ke depan, itu kita bertemu dengan pimpinan-pimpinan lembaga formal saja. Yang terpenting justru akarnya dari partai politik. Itulah yang nanti UI Watch, Bapak sekalian, saran saya mulai roadshow ke ketua umum, karena di sanalah sebetulnya hitam putih merah negeri ini ke depan mau diarahkan kemana. Karena apapun yang terjadi di gedung ini sangat tergantung keputusan, wawasan, dan cita-cita daripada 9 partai politik yang ada dan kekuatan lobby-lobby yang ada. Jadi dikaitkan dengan 9 naga atau dikaitkan dengan berbagai kekuatan luar dalam sistem wacana geopolitik yang terjadi antara Cina, Amerika. Jadi kalau kita ingin memulai suatu perubahan yang substansial ada di sana, karena kami di sini ini pasukan. Walaupun undang-undangnya jelas bahwa segala sesuatunya aspirasi yang ada di ini adalah hak dasar anggota DPR terpilih.
Kalau DPD itu bosnya diri sendiri. Tapi jumlahnya kan nggak signifikan dibandingkan dengan jumlah anggota DPR yang 500 lebih. Nah, ketika keinginan ideal kita berbenturan dengan keinginan partai kita, yaitu harus konsekuensinya ada sanksi yang pasti dikeluarkan. Dan kita sendiri tidak bisa menghadapi kekuatan suara. Sekarang ini kan bukan lagi kekuatan pada aspirasi yang harus diperjuangkan, tapi suara yang terbanyak itulah yang memenangkan pertarungan masa depan bangsa ini. Presiden diusung oleh partai politik, kan begitu. Kami di anggota di sini 500 berapa? Dapat 17. 575 sekarang ini anggota DPR itu adalah dari partai politik. Inilah nanti yang menunjuk menteri atas perjuangan juga partai politik, Panglima TNI, Kapolri. Itu realitas yang kita hadapi. Bagaimana kalau dulu masih ada pengaruh opini publik yang bisa membentuk opini, yang bisa mempengaruhi para pengambil keputusan, terutama para pimpinan partai politik. Tapi kekuatan itu hari ini sudah mulai berkurang karena media mainstream sekarang saya melihat seragam. Nah, artinya pada akhirnya ujungnya semua berpikir pragmatis. Mempertahankan apa yang sudah ada, apa yang sedang mereka nikmati, itulah akhirnya berpikir itu mempertahankan apa yang sudah ada. Mereka nggak mau kehilangan ceruk iklan misalnya, atau ceruk rezeki lainnya, atau pendapatan lainnya. Karena kalau itu terjadi, maka yang dikorbankan adalah karyawannya, dan ujung-ujungnya adalah perusahaannya bubar. Gitu. Memang kita berada dalam lingkaran setan yang mau tidak mau pelan-pelan kita perbaiki. Berat, tapi ya itulah diperlukan ke depan nanti seorang figur yang kuat sebetulnya ya untuk merubah semua. Karena ini sangat tergantung pada sosok figur yang bisa mempengaruhi partai-partai politik yang ada dan kebijakan pemerintah yang sinkron. Tidak bisa 1-2 partai. Mungkin 1-2 partai politik masih memiliki idealisme yang tinggi. Cuma dia kalah suara di parlemen misalnya, karena tidak dapat dukungan dari pemerintah. Karena suara pemerintah juga di sini sangat signifikan. Pengalaman saya dalam menyelesaikan beberapa undang-undang ketika pemerintah, bukan pemerintah dalam ini, menteri-menteri tidak berkenan atas undang-undang yang jadi inisiatif DPR misalnya, karena menghilangkan kewenangannya, maka langkah yang dilakukan adalah tidak hadir dalam setiap rapat-rapat. Saya sempat protes ketika saya di DPR. Para menterinya saya telepon, kalau you nggak hadir, saya umumkan di publik nih. Karena ketika Perpres itu diteken, itu artinya pemerintah sudah menyetujui perubahan. Tapi diam-diam terjadi perlawanan di bawah. Kementerian, lembaga yang merasa kehilangan kewenangannya, itu biasanya melawannya dengan tidak datang. Sehingga pada akhirnya tidak selesai undang-undang itu. Banyak undang-undang kewirausahaan yang kita negara, itulah pertempuran antara kementerian dulu nih ya, Kementerian Koperasi, Industri dan Perdagangan. Nah, mereka nih saling kucing-kucingan nggak datang. Akhirnya sekarang tidak selesai. Ya itulah fakta-fakta yang kita hadapi. Tapi ini saya terima dengan baik memorandum UI Watch ini. Ya mudah-mudahan ini bisa didengar oleh para pihak untuk menyadari ada hal-hal yang harus diperbaiki ke depan.
ada hal-hal yang harus diluruskan ke depan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. MPR sendiri terkait dengan Undang-Undang Dasar 45 memiliki keinginan kuat sebetulnya untuk melakukan amandemen, terutama menghadirkan kembali garis besar haluan negara atau kita sebut dengan pokok-pokok haluan negara. Kita sudah melakukan safari politik atau kunjungan kepada seluruh pimpinan atau ketua umum partai politik, dan kesimpulan sementara yang kami terima mendengarkan aspirasi dan jawaban daripada pimpinan partai politik, intinya memahami bahwa penting dihadirkan kembali pokok-pokok haluan negara. Termasuk juga ketika kita berhadapan atau kita bersilaturahmi dengan Muhammadiyah, PBNU maupun Konghucu maupun Gereja Persatuan Gereja PGI, kesimpulannya bahwa negara ini harus punya kembali pokok-pokok haluan negara agar arah pembangunan ekonomi nasionalnya jelas 50-100 tahun yang akan datang. Karena pengalaman kita dengan 4 periode presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, 2 periode Pak SBY, 2 periode Pak Jokowi sekarang ini, kelihatan kita jalan di tempat. Bahkan mungkin seperti orang lari pocong-pocong, maju 2 langkah, mundur 3 langkah. Jadi menurut saya tidak jalan tempat, bahkan mungkin mundur karena adanya ketidakkesinambungan apa yang dikerjakan oleh presiden kemarin dengan presiden hari ini dan presiden berikutnya. Begitu juga dengan bupati, gubernur, wali kota. Itu saling tabrakan. Misalnya Jakarta saja ribut soal mengatasi banjir dengan gubernur Jawa Barat, mengatasi sampah. Nah, harusnya kalau kita udah punya perencanaan jangka panjang seperti model yang Pak Lukman Hakim sampaikan, dibuat oleh para ahli, tapi tidak detail, gambaran yang rumusan besarnya kita akan jadi apa 50 tahun tahun yang akan datang, maka visi misi yang disampaikan oleh calon presiden, bupati, wali kota, gubernur itu mengacu pada situ, nggak ada yang tabrakan. Bahkan ada jaminan adanya kesinambungan pembangunan nasional. Seperti misalnya, saya yakin dan percaya Pak Jokowi berkeinginan kuat meninggalkan legasi yang baik bagi bangsa ini dengan keinginan memindahkan ibu kota misalnya. Tapi apakah ada jaminan presiden penggantinya meneruskan? Gak ada. Kan jadi barang rongsokan di sana. Kan gitu. Lalu Pak Jokowi lagi ngegaspol tentang infrastruktur. Nah, baru setengah-setengah jalan terjadi pergantian, ya karena priorisasinya sudah habis, digantikan oleh presiden berikutnya. Jadi menganggap pembangunan infrastruktur tidak jadi prioritas. Jadi sia-sia juga anggaran triliunan yang dialokasikan ke sana. Sehingga jadi penting bagi kita menjelang kita Indonesia Emas 2045, kita harus tahu dengan jelas. Nah, tugasan pasti kita akan minta bantuan Bapak Ibu sekalian kalau nanti ini disetujui oleh seluruh partai politik dan pemerintah melakukan katakanlah dengan petik amandemen terbatas untuk memberikan pokok-pokok haluan negara ini, maka kita akan tahu seperti apa kita pada tahun 2045. Singapura setiap puluhan tahun 2030 dia tahu akan nambah berapa perluasan negaranya untuk membangun reklamasi. Tahun berapa dia genjot agar rasio pemilikan rumah rakyatnya 100%. Cina juga begitu. Kalau Cina bilang kalau kita klik tuh bangunan infrastrukturnya jelas, bentuk gedungnya, jembatan, nambah berapa itu setiap kota sudah tergambarkan. Nah, saya bercita-cita berkeinginan setiap kota ini tahun berapa sih kita nih tiap pulau terhubung dengan jembatan misalnya. Nah, itu harus ada target sehingga nanti antara Pulau Jawa, Sumatera, Bali itu tidak lagi menggunakan kapal untuk logistik
kapal laut, feri untuk mengangkut hasil bumi yang dari Jawa ke Bali, dari Sumatera ke Jawa, lalu jalan darat. Ya kira itulah. Nah, ketika diputuskan maka kota-kota, kabupaten yang dilalui sudah tahu bahwa tahun sekian akan ada pembangunan jalan, sehingga visi misi mereka mengacu pada apa yang digariskan di pokok-pokok haluan negara. Jadi itu contoh. Yang menurut saya Amerika, kita ingin sudah seperti Amerika kembali Undang-Undang Dasar 45 yang asli, itu pandangan pribadi saya. Perubahan-perubahannya disesuaikan dengan kondisi kekinian masuk dalam adendum. Apakah sekarang ini Undang-Undang Dasar kita masih relevan dengan kondisi kekinian? Ini juga masih dalam diskursus yang dilakukan di MPR. Ada tugas pokok kita selain sosialisasi 4 pilar, itu adalah melakukan kajian terhadap Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, menyerap aspirasi dari masyarakat, apakah Undang-Undang Dasar 45 ini masih relevan dengan kondisi hari ini. Nah, kita punya berbagai badan ya, badan kajian sama badan apa lagi? Komisi. Lalu kemudian juga sistem ketatanegaraan kita ini apakah masih relevan dengan perkembangan zaman. Ya, ini yang bisa mendiskusikan ini kan para ahli, para akademisi seperti Bapak Ibu sekalian di kampus-kampus. Kalau kami ini kan di MPR berpikir yang praktis-praktis saja. Ya, jadi berdasarkan kajian, temuan, kemudian juga riset, itu lahirnya dari kampus, dari akademisi, dan dipoles nanti oleh para pakar. Kitalah nanti tugas kami yang meyakinkan para stakeholder di bidang politik, pemerintah, dan para pimpinan parpol tentang apa yang menjadi tujuan ideal kita membangun bangsa ini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Intinya saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Kita semua tentu merasa prihatin dan kita berharap uji atau judicial review yang dilakukan oleh para pihak di MK itu bisa memberikan harapan atas beberapa hal yang menurut kita perlu diperbaiki. Jadi untuk sementara jalan yang tersedia kita ikuti dulu itu. Kita lihat, kita monitor apakah berjalan dengan sesuai dengan seharusnya. Tentu saya berharap juga Bapak Ibu sekalian ikut mendorong, melakukan gerakan lobby-lobby dalam tanda petik politik, baik ke MK maupun ke partai-partai politik yang ada. Sudah pernah sudah dimulai. Bukan berarti kita ingin berpartai kan, kita ingin memberi masukan. Kan jalan namanya UI Watch, seperti harus didengar tidak dengar, pokoknya kita harus lakukan, harus sampaikan. Ya begitu Pak ya, kira-kira ya. Karena itu pintu masuknya, jalannya di situ. Kita menyadari betul bahwa kita punya bangunan tinggi dari Monas sampai Fatmawati, tapi siapa yang mana yang punya kita? Nggak ada. Kayak gitu. Mereka kaya dari mana? Kaya dari hutan kita. Tapi bukan punya kita. Tapi untungnya gedungan tidak bisa dibawa ke luar negeri. Tetap di sini. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.